persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita mau membawa syukur kita. Karena anugerahnya kita bisa berada di hadiratnya, itulah adalah keindahan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu Yesus. Engkau baik di dalam hidup kami. Kiranya Engkau mau hadir ya Bapa di saat kami menyembah. Ketika kami naikkan syukur kami, Engkau lawat setiap kami. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
ku cintakan. Mari kita ulangi lagi dari awal. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Mari kita ulangi lagi. Katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Oh Yesus, Engkau sangat baik di hidup kami ya Tuhan. Tak bisa kami balas ya Tuhan setiap kasih, setiap pengorbanan-Mu bagi setiap kami Yesus. Kami hanya akan memuji dan menyembah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau layak dipuji, layak disembah. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, mari sembah Dia, nyanyikan aku. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Mari sembah Dia dengan hati yang lembut, nyanyikan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa, Bapa ku cintakan. Bapa, Bapa ku cintakan. Oh, dengan senang hati, dengan senang jiwa, kami mengasihi
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ya Tuhan Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari sama-sama kita ulangi dari awal. Dengan segenap hati kita menaikkan syukur kita. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Oh, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitung. Engkau baik ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami percaya Tuhan, betapa besar kasih-Mu Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Engkau sungguh baik di hidup kami, Bapa. Engkau melihat kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik ya Bapa. Kami percaya Engkau baik Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau yang layak terima hormat, karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak disanjung, Allah yang layak disembah. Mari kita sembah Dia lebih dahsyat lagi. Angkat suara kita, sama-sama kita nyanyikan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari semuanya sembah Dia. Betapa besar, oh Tuhan Yesus. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Mari sekali lagi kita naikkan syukur kepada Tuhan kita yang baik. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Yesus, Engkau baik. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yesus Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Yesus, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh. Pengampunan sungguh pulihkan, sungguh bebaskan kami. Mari sentuh setiap kami, Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, terima kasih. Tuhan, izinkan kami ada di menara doa. Kami mau ya Tuhan sujud di kaki-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau katakan Engkau baik. Mari saudara berdoa. Mari saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Oh ya lama kasih ni mela bala bala, berdoa untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari saudara ingat akan kebaikan Tuhan. Lalu naikkan ucapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya lama 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 lama. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Oh ya bala bala bala. Tuhan, satu hal yang kami minta ya Bapak, Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Ajar kami terus Tuhan, semakin hari kami memiliki hati yang bijaksana. Berikan kami ya Tuhan, roh yang terus menyala-nyala ya Tuhan. Beri kami terus ya Tuhan, supaya kami memiliki rasa hormat dengan Tuhan, rasa kagum akan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami punya rasa rindu untuk selalu ya Tuhan dekat dengan Tuhan, akan hadirat-Mu. Aku berdoa ya Bapa, biarlah ya Tuhan pelayanan ini Tuhan sungguh-sungguh akan mengubah hidup kami. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang terluka ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan akan hiburkan, pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau memberikan ya Tuhan satu pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku ya satu firman Tuhan tentang masa lalu. Ya, tentang masa lalu. Jadi saya berikan judul daripada khotbah saya yaitu tentang izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Ya, saya ingin ajak saudara untuk coba memikirkan hal ini ya saudara. Ya kan? Ada banyak orang yang kita melihat, saya melihat dalam diskusi kita lihat ya kan. Orangnya pinter, cerdas, rajin kerja, saudaraku ya kan. Bagus bangun hubungan kemana-mana. Itu kan semuanya kunci untuk dia bisa sukses. Ya, diberkati, ya kan hidupnya bisa naik dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok selalu apa yang dia pegang itu gagal.
Saudaraku Yesus, ya kan? Saya melihat saudaraku ya memang di dalam hidup ya, kata kuncinya pusat daripada hidup kita itu apa? Renungan hati. Katakan amin. Kita sudah bahas ya sepanjang minggu ini tentang renungan hati. Alkitab katakan tentang renungan hati. Kenapa tentang hati ini apa saudaraku? Ini bicara hati yang terluka. Ya kan, luka-luka di hati kita tentang masa lalu saudara. Ini seperti ikatan yang menghalangi kita untuk bergerak ke masa depan. Katakan amin. Nah oleh karena itu banyak orang mau melupakan masa lalu. Mau kubur masa lalu. Tapi tidak mungkin bisa. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengubur masa lalu kita. Saudara Kristus, ya kan? Coba kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai dasar nats kita. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi sekali lagi saya mau katakan, banyak orang tidak bisa maju karena hatinya masih tertinggal di masa lalu. Jadi mereka seperti orang yang mengendarai mobil, tapi pandangannya terus menerus kemana? Ke kaca spion. Saudara bisa maju, tapi gak terlalu kelamaan maju itu nabrak pasti. Ya saudara, bukan kaca depan. Ya kan, hasilnya apa? Hidupnya penuh luka, penyesalan, kecelakaan spiritual terjadi. Ya, bukan hanya dirinya tapi juga dengan orang-orang lain. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita gak akan pernah bisa mengubur masa lalu kita. Mengubah masa lalu kita. Tetapi Tuhan, kita harus izinkan Tuhan yang mengubur masa lalu kita. Agar hidup kita, ya kan, agar kita bisa ya hidup di masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya ingin coba renungkan singkat saja hari ini saudara di Menara Doa. Ya, coba kita belajar memikirkan, ya kan, kenapa masa lalu itu harus dikubur oleh Tuhan. Kenapa masa lalu harus dikubur? Harus selesai. Saya mau jujur saudara, ya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara. Dalam 2 minggu ini kita kan ada camp, Doulos Camp, Training for Trainers, Student Camp, yang dimana salah satu motonya adalah apa saudara? Apa yang tentang respon itu? Bukan salah, bukan apa? Bukan salah atau benar, tetapi apa? Respon. Apa maksudnya respon? Respon artinya kan reaksi yang benar, reaksi yang baik, reaksi yang terhormat. Artinya dalam bahasa Alkitabnya respon itu adalah ya bahwa kita bisa merespon secara alkitabiah, secara roh. Saya yakin setiap kita harus jujur. Sulit buat kita. Ya kan, ketika terjadi soal benar salah, kita bisa merespon langsung enggak? Responnya roh. Pasti respon awal kita apa? Daging pasti. Setuju gak saudara? Daging. Tapi harus berakhir dengan apa? Roh. Jadi yang pertama saudara, kenapa kita harus kubur masa lalu kita? Yang pertama adalah karena Tuhan sudah memberikan kita apa? Identitas yang baru. Jangan penderitaan kita, ya, kesusahan hidup kita, itu jadi identitas kita. Kadang orang tuh udah kelamaan susah, kelamaan menderita, lalu dia identifikasikan diri dia, itulah identitas dia. Siapa orang itu saudara? Di Alkitab ada, siapa namanya? Naomi. Oh ini orang kaya pasti kan, habis semua. Pindah ke Moab, sukses. Saudara secara ekonomi saudara, mati suami, mati anak, segala macam, habis, tidak ada lagi. Lalu dia balik, saudara ke Bethlehem pulang, tinggal Ruth aja, mantunya yang setia. Lalu orang Bethlehem pada ngomong, jangan panggil aku Naomi lagi. Naomi kan artinya yang menyenangkan. Panggil aku marah. Pahit rasanya udah. Panggil si pahit aja. Tuhan gak mau. Saudaraku, kita mengidentifikasikan keadaan kita lah. Entah kita menderita kah,
Entah kita bilang, kalau aku kaya baru. Identifikasikan. Jangan. Identifikasikan. Apa saudara? Barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Kenapa kita harus minta Tuhan kubur masa lalu? Karena Tuhan sudah berikan kita identitas. Kita gak perlu kaya untuk bisa diakui, diterima orang lain. Supaya disebut identitas kita orang kaya. Ngerti gak saudara? Orang yang kenal orang besar, pendeta besar. Kita gak perlu identitas seperti itu. Saya bisa ngerti? Kita sudah dikasihi, diterima, dibenarkan, diampuni. Sekarang dipercaya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Ini dalam Kristus kita bukan versi yang lama yang direvisi. Bukan. Saudara, ya kan? Tetapi apa? Ciptaan yang benar-benar ciptaan baru. Ya kan? Masa lalu yang lama bukan lagi identitas kita. Yang lama sudah berlalu artinya apa? Segala luka, segala dosa, segala kegagalan, trauma masa lalu sudah tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Gak ada kuasa lagi. Nanti saya jelasin. Kok masih bisa muncul kayak begitu? Muncul gitu saudara. Nanti saya akan jelaskan. Itu yang dulu alasannya. Kenapa kita harus minta Tuhan kubur masa lalu? Karena identitas saya, ya kan? Bukan kalau anak aku khusus. Jadi orang tua ini bukan. Aku ada ciptaan yang baru. Yang kedua, kenapa kita mau kubur masa lalu kita? Perhatikan sini. Ini penting nih yang kedua. Karena iblis ingin menjadikan masa lalu kita sebagai senjata untuk menuduh dan melemahkan kita. Supaya saudara terus-menerus merasa apa? Tidak layak, tidak benar, terikat, dan tidak mau buat apa-apa. Ya, tapi Tuhan bilang, aku sudah tebus engkau. Lihat kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Kubur. Kalau kita sudah bertobat, kita semua gak ada yang sempurna. Betul gak saudara? Katakan amin. Tapi kita gak pernah, jangan punya rencana untuk berbuat jahat. Berbuat dosa, itu prinsipnya. Kita bisa gagal, bisa jatuh, bisa salah. Saudara, datang kepada Tuhan. Waktu kita akui, kita bertobat. Betul, sudah diampuni. Saudara menjadi orang yang sudah dibenarkan. Ketika datang orang mungkin datang untuk nuduh-nuduh. Saudara usah takut. Gak usah takut. Jangan, saudaraku, terikat dengan itu, masa lalu itu. Yang ketiga, ya, perhatikan sini saudara. Yang pertama adalah Tuhan sudah berikan identitas yang baru. Yang kedua adalah apa? Iblis bisa pakai ini jadi senjata. Buat kita kehilangan sukacita, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Itu terus tuh. Yang akan diserang tentang masa lalu kita. Itu kalau misalnya bicara orang atau iblisnya bisa pakai orang, bisa pikiran-pikiran kita yang kan untuk tuduh masa lalu. Supaya apa? Kita hidup gak ada sukacita dan damai sejahtera. Sehingga iman atau firman, nasihat yang benar yang kita terima, sering itu akan bertumbuh. Kalau itu. Tapi kalau Tuhan selalu lihat kita tentang apa? Dia bukan lihat masa lalu kita Tuhan. Tapi dia lihat apa? Masa depan. Engkau adalah Petrus. Ya kan? Di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaat. Dia akan lihat Petrus yang akan depan. Yang ketiga adalah apa saudara? Masa lalu yang belum dikubur oleh Tuhan akan menjadi penghalang bagi masa depan. Saya kasih contoh di Alkitab. Saudara pernah gak kepikir kenapa harus Tuhan sendiri yang mengubur daripada Musa? Jasadnya Musa. Kenapa kok Tuhan sendiri yang harus ngubur jenazah? Kan ada banyak orang-orang hebat kan. Salah satunya orang hebat di Indonesia siapa saudara? Soekarno. Soekarno yang ngubur siapa? Manusia. Betul gak? Banyak orang-orang hebat di Indonesia. Tapi kenapa kok Tuhan sendiri harus ngubur Musa? Apa yang ini kan? Saudara tahu. Saudara, tujuannya apa? Dan lokasi kuburannya tidak ada yang tahu. Supaya bangsa Israel tidak terikat dengan apa? Masa lalu. Dengan Musa.
nanti kuburannya itu diziarahi, jadi tempat keramat. Tuhan gak mau. Karena Tuhan sudah siapkan seorang yang bernama siapa? Yosua. Supaya Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin. Kenapa kita harus kubur masa lalu kita? Jadi tiap kali keluar nih respon daging, saudaraku, itu pasti ada luka masa lalu yang perlu kita kubur. Minta Tuhan kubur. Oleh karena itu apa? Perlunya doakan. Saya sering sebut nama-nama orang-orang yang saya tuh rasanya luka dalam. Oh, ini belum selesai. Atau yang baru-baru melukai. Saya doakan. Doakan apa? Tuhan ampuni dia. Berikan aku kemampuan untuk mengampuni dia. Tuhan berkati dia supaya hidupnya makin lama, makin naik, makin baik. Makarios. Saya mengharapkan yang baik untuk orang itu. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Saya berdoakan dia. Saya ingat prinsip atau kata-kata daripada almarhum seorang hamba Tuhan dari Korea, Yonggi Cho. Dia bilang begini, kalau kamu doakan musuhmu, ya kan, memberkati musuhmu atau orang-orang yang melukaimu, orang-orang yang kau kasihi, dengar baik, siapapun orang itu yang kau doakan, ya kan, karena hal itu pertama keluar dari mulutmu sebelum aku lakukan untuk dia, pasti aku akan berikan terlebih dahulu untuk kamu. Katakan amin. Katakan amin. Ketika Tuhan mau berkati orang ini dengan uang melalui saudara, pasti Tuhan akan berkati saudara dengan uang supaya saudara bisa kasih uang itu ke saudara dia. Hal-hal yang baik juga seperti itu, saudara. Katakan amin. Ya, itu poinnya. Karena kalau kita tidak kubur masa lalu kita, maka masa lalu akan menjadi masa penghalang buat masa depan. Ada ayatnya nggak? Ada. Ya, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berfirmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, amin saudara. Ini firman yang kita harus tahu. Jangan ingat lagi hal yang dahulu. Ya, ini pesannya. Kalau kita tidak mengubur masa lalu kita akan kehilangan berkat-berkat yang disediakan Tuhan di masa depan. Ya, pertanyaannya begini, bagaimana caranya Tuhan mengubur masa lalu kita? Saudaraku, ya, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, intinya apa saudara? Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru. Roh yang baru. Cara Tuhan mengubur masa lalu kita harus berdoa meminta Tuhan memberikan hati yang baru. Roh yang baru. Katakan amin saudaraku. Ya. Jadi ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah ketika kita berdoa ya untuk minta roh yang baru, hati yang baru, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi hati yang keras karena luka, karena kekecewaan, karena trauma, Tuhan ganti. Saudaraku, dia balut, dia pulihkan. Caranya kapan kita bisa kita tahu bahwa kita ini sembuh. Tuhan sudah kubur masa lalu kita, trauma kita, luka kita. Ketika kita ya kan berhadapan dengan orang itu, keadaan itu yang melukai kita udah nggak gemeteran, nggak takut, nggak emosi. Sudah ngerti sini? Santai, sudah tenang. Jadi dengan cara pertama memberi kita hati dan roh yang baru. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan mengubur masa lalu kita? Saya diberkati dengan hamba Tuhan ini, teman ini, saudaraku ya, Pendeta Joel Manalu, waktu dia bicara tentang pemulihan hati. Kan di camp itu banyak kan yang tentang hati Bapak. Jadi sepertinya tuh yang menjadi pihak yang tersudutkan tuh orang tua. Anak-anak nih korban orang tua.
Lalu jadi pengkhotbah itu memainkan emosi si anak-anak yang dilukai oleh orang tuanya dan sebagainya. Lalu meminta mereka untuk mengampuni orang tua. Saya bilang, ya. Dia bilang, itu cara, itu agak sulit. Seharusnya, saya setuju nih, seharusnya bawalah semua orang, anak-anak itu kepada salib. Kepada Tuhan. Tentang kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Setelah kasih Tuhan, mulai dia bisa menyadari. Ya kan, pertama, ya kan, kesalahan dia kepada orang tuanya. Ngerti gak saudaraku? Dia bisa bertobat dan minta dimaafkan. Yang kedua, kemampuan dia mengampuni kesalahan orang tuanya. Jadi kata kuncinya bawa dulu kepada Tuhan. Karena kita gak akan pernah bisa mengasihi kalau Tuhan tidak lebih dahulu mengasihi kita. Saya bisa ngerti? Kita gak akan pernah bisa mengasihi. Tindakan kasih adalah apa? Kasih dalam tindakan salah satunya mengampuni. Mengampuni adalah kasih dalam tindakan. Bentuk kasih itu. Kalau kita bisa mengampuni, kalau kita ngerti sengertinya bahwa Allah mengasihi kita. Dengan cara apa? Dia ampuni dosa kita. Saudara bisa dapat sini poinnya, katakan amin. Jadi dengan kita membawa pengampunan. Jadi belenggu kepahitan, rasa bersalah, sakit hati. Itu semua adalah ikatan-ikatan masa lalu yang menjadi penghalang bagi masa depan kita. Sehingga kita bukan makin lama makin naik. Kalau ini masih ngikat. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah kita semua bisa bebas dari perbudakan masa lalu. Dan kenangan-kenangan yang menyakitkan. Dengan cara apa? Bantuan Roh Kudus tadi saya bilang. Kita bisa lepaskan luka itu. Lalu dengan cara kita ampuni orang itu, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni dia. Jadi kalau saya biasanya doa mengampuni itu gini. Bukan aku ampuni dia, tapi gak didoain. Enggak. Saya bilang, Tuhan berikan aku urapan kasih-Mu. Biar aku bisa sadar-sadarnya. Ampuni dosaku, salahku Tuhan. Aku sudah marah, aku sudah kecewa, aku sudah terluka. Benci dengan orang ini. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Dan sekarang Tuhan ampuni dia juga. Ampuni dia, salah dia. Yang kedua adalah Tuhan aku mau ampuni dia. Berikan aku kemampuan untuk bisa berbuat baik sama dia. Ketika saat dia membutuhkannya. Itu kan doa. Katakan amin saudara. Ya kan itu doa. Ya kan itu doa. Dan saya lega. Plong. Ketika ngadapin ketemu udah gak ada masalah orang itu. Dia gak kayak langsung jadi denda. Kalau orang tuh saudara. Kita udah belajar ya. Renungan hatimu direfleksikan dari raut wajahmu. Dasar firmannya apa sih ketiga? Kejadian pasal 4. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas? Dan mukamu muram. Amin saudara. Jadi yang kedua untuk kubur masa lalu adalah mengampuni. Yang ketiga adalah apa saudara? Mengubur masa lalu dengan cara mengubah cara kita berbicara dan cara berpikir. Katakan amin. Ini untuk mengubah cara berbicara dan berpikir, kita harus doa minta Tuhan berikan saya hati yang bijaksana. Hati yang benar, hati yang baik, hati yang terhormat. Supaya dari hati ini bisa keluar perkataan yang benar, yang baik dan yang terhormat. Itu harus didoakan. Waktu doa bukan langsung jadi itu. Ini kan perlu dilatih. Latihan saudara. Katakan amin. Jangan biasakan. Aku dulu tuh. Wah. Dia bisa cerita dua. Kisah pahitnya di masa lalu. Atau cerita hebat. Nostalgia cerita hebatnya dia di masa lalu. Itu dua. Hindari itu. Kurangi itu. Apalagi cerita itu melukai hati kita. Bikin jadi kecil hati. Atau bikin jadi sombong. Gak usah. Ibu bapak ngerti gak maksud saya? Berhenti hidup dari nostalgia. Atau trauma masa lalu. Mulai berkata Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Katakan amin.
Katakan amin. Ini pengertian. Karena coba aja saudara. Saya mau tanya sama saudara nih. Ini ya kan. Kalau saudara suka cerita masa lalu saudara. Itu ada sukacita gak? Iman tambah gede apa? Kadang-kadang enggak loh, hilang, kempes. Sukacita itu. Nah saya kasih contoh. Ini strategi. Ada contoh di Alkitab di mana orang-orang yang dikubur masa lalunya sama Tuhan. Pertama di Alkitab Perjanjian Baru adalah siapa? Perempuan sama Samaria. Ya. Tuhan tidak cuma menyentuh lukanya. Saudara, kapan Tuhan sentuh lukanya? Tuhan bilang, ya kan, kamu punya suami enggak? Dia bilang, enggak, aku enggak ada suami. Ya kan, panggil suamimu, aku enggak ada suami. Betul katamu, kamu enggak punya suami. Tapi kamu sudah menikah dengan 5 laki-laki. Laki-laki yang sekarang yang ke-6 itu bukan suami kamu kan? Disitulah dia dapatkan lukanya disentuh oleh Tuhan. Tapi setelah itu saudara, Tuhan ajar dia tentang apa? Penyembahan. Tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Pada saat diajar penyembahan, sebenarnya Tuhan sedang mengubur masa lalu dia. Karena kalau orang yang hidup dalam penyembahan adalah orang yang terus menerus berusaha untuk apa? Tinggikan juga terus. Tinggikan Tuhan. Dan dia izinkan Tuhan untuk terus buat dia hilang. Aku makin berkurang. Katakan amin saudara. Kuburkan tujuannya untuk supaya tidak kelihatan lagi. Makanya salah satu daripada bahan untuk minyak urapan itu adalah apa? Mur tetesan. Mur tetesan adalah satu rempah saudara. Yang biasa dipakai untuk merempahi. Kayak Yesus pada waktu Maria cuci kakinya itu dari salah satu mur tetesan saudaraku. Minyak itu narwasunya ada mur tetesan. Ya kan pada waktu Nikodemus merempahi. Bahwa itu semua itu. Saudara, mur tetesan itu lambang daripada apa saudara? Saudara tahu tentang apa? Itu untuk kematian. Kan ada saya tuh dapat komentari tapi mesti diuji lagi ya. Satu teori begini saudara. Kenapa kok mayat daripada orang Yahudi harus dirempahi dengan mur tetesan? Dengan mur gitu saudara, dirempahi. Ya saudara, tujuannya supaya jenazah yang bau busuk itu jadi berbau harum. Itu pertama. Tapi ada unsur yang kedua katanya saudara. Kalau jenazah udah dirempahi oleh mur tetesan saudara. Maka jenazah itu daging mayat kita. Dagingnya itu cepat copot. Cepat nyatu dengan tanah. Saudaraku. Makanya saudara tahu apa? Yusuf kan memang dia tinggal di Mesir kan. Tapi bukannya muminya Yusuf yang dibawa ke tanah perjanjian. Alkitab katakan apa? Tulang-tulangnya. Karena pakai mur tetesan. Beda dengan Mesir yang lambang dunia. Budaya Mesir dia balsem. Supaya dagingnya manusia itu tetap awet. Saya ngerti gak maksud saya? Katakan amin. Jadi ini caranya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus apa? Pikul salib, sangkal diri. Itu terus mati dalam diri sendiri. Katakan amin. Kembali kepada moto nomor 2 dari camp ini. Bukan salah dan benar, tetapi respon. Cek respon kita selalu, setiap hari. Respon tergantung daripada apa? Hati. Saudaraku. Biasanya respon gak apa-apa kok. Kita merespon awalnya dengan daging, biasa itu biasa. Tapi harus akhir dengan apa? Roh. Katakan amin saudara. Yang kedua siapa? Yusuf. Yusuf, saudara dia beri nama anaknya Manasye. Dia berkata apa saudara? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah papaku. Yusuf menolak hidup dalam kebencian, dendam, pahit. Yang memberi nama anaknya Manasye, yang artinya ya kan Tuhan lupakan. Dia kubur masa lalu. Memang yang namanya memaafkan itu bukan berarti kita menyetujui ya apa yang orang lain ya kesalahannya, kejahatannya kita setuju, bukan. Tapi kita memilih untuk apa? Tidak membiarkan dosa atau kejahatan itu apa? Mengikat. Jadi ada satu kata-kata Yesus saudara setelah dia bangkit. Saudara tahu, ingat gak? Di dalam
Yohanes pasal 20. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya itu akan diampuni. Tapi kalau kamu tidak ngampuni dosa orang itu, dosanya akan tetap ada. Saudara ngerti gak artinya? Saya baru ngerti artinya waktu saya baca buku Edwin Louis Cole. Dia bilang begini dalam penjelasan ayat ini saudaraku. Dia punya ayahnya itu adalah seorang pemabuk, kasar, ngomongnya kasar dan suka pukul ibunya dia. Dan ternyata tuh dia dari sejak kecil itu dia terluka, dia marah, dia dendam dengan bapaknya. Saudaraku, dan dia tidak pernah mau mengampuni bapaknya. Sampai dia mulai jadi pemuda, dia bilang begini, dosa bapak saya, kesalahan bapak saya yang saya simpen sejak bertahun-tahun di dalam diri saya dengan cara saya tidak mengampuni dia. Apa yang dia lakukan itulah yang saya buat. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Nah itu jadi manfaat dari pengampunan adalah kita tidak izinkan dosa orang itu nanti satu hari kita akan lakukan juga. Kita tidak mau itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kita bebaskan itu. Ya. Nah sekarang ya kan saudara, kita harus tahu satu hal ini. Prinsip saudara. Kenapa kita harus kubur masa lalu? Kita pilih ya untuk fokus ke depan, bukan ke belakang. Saya ada tulis begini saudaraku. Iblis itu suka melukai kita. Kalau kita terluka hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Ya kan? Dia suka melukai kita dengan membawa kita kemana saudara? Ke masa lalu. Caranya iblis membawa kita ke masa lalu dengan cara apa? Lewat orang-orang nih. Orang-orang yang mungkin menuduh saudara, mendakwa saudara. Ingetin siapa kamu. Gini. Atau lewat apa? Pikiran-pikiran kita yang kita tidak kendalikan. Atau lewat perkataan-perkataan kita yang kesaksian. Terus ngomong tentang masa lalu. Saudara, itu iblis. Tapi saudara ingat, Tuhan ingin memulihkan kita. Dengan cara membawa kita melihat apa? Masa depan. Yang sesuai dengan rencananya. Sekali lagi mau katakan hindari. Kurangi percakapan tentang masa lalu. Yang membuat luka lamamu tidak kunjung sembuh. Sebaliknya saudara tahu kalau luka lama kita itu disembuhkan oleh Tuhan. Maka Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi mata air. Kesegaran bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi ada beberapa langkah praktis untuk mengizinkan Tuhan untuk mengubur masa lalu kita. Yang pertama apa? Doakan. Tuhan berikan saya hati yang baru, roh yang baru. Doakan untuk supaya Tuhan ampuni kita. Dan kita minta Tuhan mengampuni orang yang bersalah sama kita. Dan kita juga perlu mengampuni diri kita saudaraku. Ya. Yang berikutnya adalah jangan ulangi terus cerita lama yang membatasi pertumbuhan rohani kita. Yang keempat adalah apa saudara? Penuhi pikiran kita, hati kita dengan apa? Firman, bukan memori masa lalu. Saudara, melangkahlah dengan iman, buat keputusan baru, relasi baru, dan kebiasaan yang baru. Saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan sana bersamamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah ya Tuhan bukakan lagi ya Tuhan daripada hati kami.
Sekalipun kami hampir tiap hari ada di menara doa Tuhan. Sekalipun kami setiap hari ada ya Tuhan mendengar firman-Mu, beribadah. Dan kami semuanya melayani. Tapi tetap berikan kami rasa hormat akan Tuhan. Rasa haus akan Tuhan. Tuhan jauhkan kami hati ya Tuhan. Yang merasa sudah tahu banyak. Sehingga tidak ada rasa hormat yang kudus akan Engkau. Karena kerinduan hati kami ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami ada di sini, kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah setiap kami. Ampuni Tuhan kami, ampuni setiap luka-luka hati kami. Karena kesombongan kami Tuhan, kekerasan hati kami. Dan kami hari ini mohon Tuhan ampuni setiap orang yang sudah bersalah kepada kami. Setiap orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, berkata jahat kepada kami. Tuhan ampuni mereka. Dan kami juga ya Tuhan mohon, Tuhan berkati mereka. Biarlah hidup mereka pun makin lama makin naik, makin baik, makarios Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau pulihkan masa lalu kami, kuburkan masa lalu kami akan melihat semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua ya Tuhan penghalang-penghalang ya Tuhan, pintu-pintu yang tertutup semuanya terbuka. Terobosan, mujizat keuangan terjadi. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan malam. Angkat cawan saudaraku. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menurut permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.